Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang teman-teman. Eh, ini kan tadi ada tugas kelompok ya. Kita disuruh mencari 3 isu, terus kita nanti menganalisis dan kita ambil satu isu. Nah, untuk sesi yang pertama diskusi ini, kita akan memaparkan hasil isu yang kita tugaskan tadi. Kita bagi 3 kelompok ya tadi, dari Kansar Palembang, Jakarta, sama Aceh. Untuk yang pertama, mengenai isu yang disampaikan dari Kansar Palembang terlebih dahulu. Izin saya share screen ya. Oke, izin Bang untuk membaca. Ini di share screen ya Bang. Oke, saya share screen kan ya. Oke, oke. Apakah sudah terlihat? Belum, belum. Oke, Udah, Bang. belum terlihat. Masih hitam, Pak. Oke, sudah ya. Siap sudah. Oke, bisa Siap sudah dimulai Bang. dari yang Palembang ya. Ini ya. Oke, izin mulai Bang. Di sana kita memilih isu tentang teknologi percepat layanan ASN birokrasi lebih terbuka dan efisiensi. Itu ada reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi atau PANRB bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat layanan aparatur sipil negara agar lebih terintegrasi dan transparan. Kementerian PANRB bekerja sama dengan Peruri dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk mendukung layanan administrasi negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abah Subagja menyatakan bahwa transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Adapun identifikasi isu yang pertama itu birokrasi yang belum efisien. IPCA teks mengindikasi adanya upaya untuk menyederhanakan dan mempercepat layanan yang menyiratkan bahwa sebelum prosesnya mungkin lambat dan rumit. Yang kedua itu kualitas pelayanan publik. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan yang menunjukkan bahwa ada ruangan untuk perbaikan dalam aspek ini. 3. Integrasi layanan, penekanan pada layanan ASN yang lebih terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian, menggarisbawahi masalah fragmentasi, izin bang, fragmentasi layanan sebelumnya. Itu ada keempat, pemanfaatan teknologi. Solusi yang diusung adalah penggunaan teknologi khususnya melalui pengembangan SPBE dan sistem informasi ASN nasional yang menunjukkan bahwa teknologi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk optimalisasi layanan. Yang kelima itu transparansi, rasa birokrasi lebih terbuka, menunjukkan bahwa adanya isu transparansi yang ingin ditingkatkan dalam sistem birokrasi saat ini. Data dan fakta pada berita. Yang pertama itu pemerintah berupaya menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi ASN. Yang kedua adalah tujuan penyederhanaan adalah untuk menciptakan layanan yang lebih terintegrasi menggunakan teknologi. Yang ketiga itu melalui pendekatan digital layanan ASN saat ini diharapkan berjalan lebih cepat, lebih mudah ditelusuri, dan langsung terhubung dengan sistem informasi ASN nasional. Yang keempat adalah Kementerian PANRB menjalin kerjasama dengan pencurian terkait penyelenggaraan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kelima itu SPBE ini menyatakan
prioritas dalam rangka mendukung layanan administrasi pemerintah di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian. Terus ada transformasi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Nah, di sana ada gambar Bang tentang isu yang diambil itu dapatnya dari Google. Dampak jika tidak diselesaikan dan pihak terdampak. Dampak jika tidak diselesaikan itu jika transformasi modern layanan ASN ini tidak diselesaikan atau gagal berjalan. Itu yang pertama adalah pelayanan publik tetap lambat dan rumit. Masyarakat akan terus menghadapi proses birokrasi yang berbelit-belit, waktu tunggu yang lama dan persyaratan yang tidak efisien. Terus ada kedua itu inefisiensi anggaran dan sumber daya tanpa integritas dan litigasi operasi birokrasi cenderung boros waktu. Terus adanya rendahnya transparansi dan posisi korupsi. Sistem yang tidak terintegrasi kurang digital cenderung lebih buram, membuka celah untuk praktik pungli, penyalahgunaan wewenang, korupsi ketika tidak adanya jejak digital. Terus keempat ada kualitas data dan pengembangan keputusan buruk. Data yang tersebar tidak terintegrasi dan tidak mutakhir akan menyulitkan pemerintah. Yang kelima itu ada kepuasan kerjasama ASN menurun. ASN akan terus terbebani dengan pekerjaan administratif manual berpulang. Kurangnya alat kerja modern dan sistem tidak mendukung kerja optimal. Yang keenam ada daya saing negara terhambat, birokrasi tidak efisien dan menghambat investasi. Terus yang ketujuh itu kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Terus ada pihak terdampak. Sebagai pihak akan terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang pertama itu masyarakat atau warga negara sendiri itu dampak negatifnya mengalami kesulitan, penundaan dan biaya tidak langsung, misalnya transportasi, waktu cuti dalam mengurus dokumen atau mengakses layanan pemerintah seperti KTP, SIM, perizinan usaha, layanan kesehatan dan lain-lainnya. Kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah itu bisa menurun. Yang kedua, aparatur sipil negara atau ASN, dampak negatifnya itu beban kerja administratif yang tinggi, aparatur tinggi, beban yang tinggi, frustasi karena sistem yang tidak efisien, kurangnya motivasi. Terus ada pemerintah pusat dan daerah. Terus ada sektor swasta pelaku usaha. Itunya. Iyo, aneh bro. Terus ada yang kelima itu Perum, Peruri, dan mitra teknologi lainnya. Dampak negatif jika proyek SPBE tidak jalan akan berdampak pada potensi bisnis dan reputasi. Yang keenam itu lembaga pengawas, Ombudsman, BPK, dan KPK. Dampak negatifnya beban kerja bertambah. Keterkaitan isu. Terus keterkaitan isu dengan substansi manajemen SN. Yang pertama itu sistem merit, peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan sejalan dengan prinsip sistem merit, mendorong penilaian kinerja ASN yang objektif berdasarkan kontribusi terhadap pelayanan yang lebih baik. Manajemen kinerja, digitalisasi kemungkinan pengukuran kinerja ASN yang lebih akuntabel dan transparan. Yang ketiga itu pengembangan kompetensi. Yang keempat adalah sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEG. Yang kelima ada pengelolaan data ASN. Yang keenam ada budaya kerja dan reformasi birokrasi. Keterkaitan dengan agenda 3 itu yang pertama berorientasi pelayanan, fokus berita pada penyelesaian berbagai proses layanan. Yang kedua akuntabel, sistem yang terintegrasi dan digital. Sistem informasi ASN nasional SPBE. Terus ada 3 kompeten. Pemanfaatan teknologi menuntut ASN untuk terus meningkatkan kompetensi digital. Terus yang keempat ada loyal. Upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan melayani. 6, yang kelima itu ada adaptif. Transformasi menuju layanan digital menuntut ASN untuk sangat adaptif terhadap perubahan teknologi.
Yang keenam itu kolaboratif, kerjasama antar Kementerian PANRB dan Peruri dalam pengembangan aplikasi SPBE. Dalam manajemen ASN itu ada dua, itu bisa dibaca. Terus analisis isu menggunakan teknis tapisan isu USG atau urgensi signifikan governability. Itu yang pernah ada urgensi tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Yang kedua itu signifikan dampak sosial dan anggaran sangat luas pada masyarakat yang menerima layanan efisien anggaran pemerintah dan citra birokrasi ASN. Terus ada governability, tinggi intervensi dalam bentuk kebijakan internal oleh Kementerian PANRB dan dukungan pimpinan pemerintah yang terus mendorong reformasi birokrasi dan transformasi digital. Rekomendasi solusi kreatif itu A, peningkatan kompetensi teknologi ASN, terus evaluasi dan pembaruan sistem berkala, terus yang C-nya penguatan regulasi dan standarisasi. Siap, itu aja Bang. Oke, siap. Terima kasih ya. Dilanjut dari yang kelompok 2 dari Kantor SAR Jakarta. Ifta ya, perwakilan ya. Izin Mas Agung untuk yang menjelaskan bisa Bapak Rizal soalnya. Oke, siap. Izal ya. Mas Agung. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Siap sudah Mas. Sebanyak 62% aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta teridentifikasi mengalami obesitas. Izin Mas, wordnya keluar. Bentar ya. Siap. Sipil negara ASN di lingkungan DKI Jakarta teridentifikasi mengalami obesitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terbaru oleh Dinas Kesehatan, temuan ini juga disertai dengan data tambahan seperti 15,4% ASN mengalami kelebihan berat badan, 27,6% menderita hipertensi, 5,7% terkena diabetes mellitus. Identifikasi isu. Temuan dari Dinas Kesehatan DKI menunjukkan bahwa 62% ASN DKI mengalami obesitas. Yang kedua, sebagai dampaknya terdapat juga data lain. 4% overhead. Yang ketiga, kebijakan terbaru untuk masalah ini, Pemprov DKI melalui instruksi Wakil Gubernur menetapkan bahwa ASN berolahraga. Data dan fakta berita. Screening kesehatan yang dilakukan pada tahun 2024 menghasilkan temuan 62,9% ASN DKI obesitas dengan 40% tingkat 1, 22% tingkat 2. 2, hanya 9,6% ASN yang memiliki kebugaran jantung paru dalam kategori baik berdasarkan Rothbard Health Tax. Dampak jika tidak diselesaikan dan pihak terdampak, yang pertama, produktivitas ASN menurun, kedua, biaya kesehatan pemerintah meningkat,
3. Citra ASN sebagai teladan berkurang. 4. Pihak yang dirugikan ketika isu ini tidak diselesaikan. Keterkaitan isu dengan substansi manajemen ASN. Yang pertama, manajemen talenta dan kesejahteraan ASN. Yang kedua, manajemen kinerja. 3. Etika dan teladan ASN. 4. Di dalam isu di atas memiliki keterkaitan dengan prinsip manajemen ASN, yaitu akuntabilitas. Keterkaitan dengan agenda 3, kesehatan ASN mempengaruhi hampir semua unsur smart, khususnya yang pertama kompeten, butuh kondisi prima untuk berpikir cepat dan tanggap. 2. Adaptif, kesehatan penting agar mampu mengikuti perubahan organisasi dan beban kerja. 3. Loyal dan melayani, ASN sehat lebih optimal melayani. Dalam manajemen ASN, 1. Pemeliharaan kesehatan dan lingkungan kerja sehat menjadi bagian dari peningkatan kapasitas. 2. Strategi wellness workplace, tempat kerja sehat menjadi kunci keberhasilan organisasi publik. Selanjutnya ada analisis isu menggunakan teknik tapisan isu, USG, urgensi, signifikansi, governability. Urgensi tingginya obesitas 62%, hipertensi dan masalah mental, signifikans sosial dan anggaran berdampak luas pada ASN dan layanan publik. 3. Governability tinggi, intervensi dalam bentuk kebijakan internal DKI dan instruksi gubernur bisa langsung diterapkan. Rekomendasi solusi kreatif. Yang pertama, kompetisi tim antar OPD dalam jumlah angka, kelas olahraga, serta pemantauan BMI secara berkala. Yang kedua, pelacakan aktivitas fisik. Yang ketiga, sesi rutin dengan ahli gizi, psikolog, dan dokter. Oke, terima kasih kepada Mas Rizal untuk pemaparan isu yang kedua. Dilanjut dengan pemaparan isu yang ketiga mengenai waktu kerja ASN ini ya. Oke, baik Bang, izin share screen Bang. Oke, oke, siap. Siap, sudah bisa Bang. Bisa di share screen. Bang, baik Bang, apa sudah kelihatan Bang? Siap, masih belum Bang. Ini aja, di share ya? Share. Oke. Apa sudah Sudah, kelihatan Bang? sudah Bang. Oke, baik. Izin rekan-rekan. Waktu kerja ASN 24 jam. Menak sebut tak mudah jadi ASN Kemenak. Ringkasan utama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa menjadi ASN di Kementerian Agama bukan sekedar menjalankan pekerjaan formal. ASN Kemenak dituntut untuk menjadi teladan moral dan spiritual di masyarakat. Ia menyoroti bahwa beban tugas ASN Kemenak tidak terbatas pada jam kerja kantor. Mereka diharapkan hadir 24 jam secara simbolis bukan fisik karena reputasi tinggi yang melekat pada profesinya. Nilai profesional berakhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif saja belum cukup. Menak menambahkan nilai moral istiqomah sebagai panduan etis, ikhlas, sabar, tawadu, istiqomah, qanaah, amanah, mutawasid, adab, dan al-hil. Fokus bukan pada individu Superman, tapi kolaborasi dengan dalam tim yang sinergis, agar pelayanan Kemenak semakin efektif dan berdampak. Berikut adalah uraian dampak jika isu jam kerja ASN 24 jam dan tantangan moral ASN Kemenak tidak diselesaikan, beserta pihak-pihak yang terdampak.
dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama yaitu penurunan kinerja dan moral ASN. Beban kerja yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kelelahan mental. Ketidakseimbangan antara tuntutan moral 24 jam dengan kemampuan individu bisa memicu stres kerja kronis. ASN yang merasa terlalu diawasi atau ditekan secara moral bisa menjadi kurang kreatif dan tidak produktif. Yang kedua, menurunnya reputasi Kemenak. Jika ASN tidak mampu mempertahankan integritas dan etika karena tekanan berlebihan, akan muncul kasus pelanggaran moral atau etik. Yang ketiga, konflik sosial dan keteladanan palsu. Ketidaksesuaian antara ekspektasi publik dan realita ASN dapat menimbulkan konflik sosial. Yang keempat, disfungsi sistem pembinaan ASN. Jika nilai-nilai seperti istiqomah hanya bersifat simbolis tanpa penguatan sistematik, pembinaan ASN akan kehilangan arah. Laksar dan orientasi tidak akan memberi pengaruh nyata jika tidak diikuti kebijakan organisasi yang mendukung secara holistik. Yang kelima, tingginya turnover atau ketidakseimbangan beban kerja. ASN potensial bisa milih keluar atau tidak melanjutkan karir karena merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi moral yang terlalu tinggi. Pihak-pihak yang berpotensi terdampak. Pihak terdampak ASN Kemenak, burnout stres, tekanan moral berlebihan, tidak fokus pada tugas utama. Pihak terdampak. Oke, baik. Langsung dilanjut ke poin berikutnya, Bang. Keterkaitan isu dengan substansi manajemen ASN. Yang pertama, manajemen ASN berbasis kinerja. Isu ASN Kemenak dituntut bekerja secara moral dan spiritual 24 jam, bukan hanya administratif. Keterkaitan dalam manajemen ASN berbasis kinerja, target dan capaian kerja harus terukur realistis dan adil. Yang kedua, manajemen karir dan pengembangan kompetensi. Isu ASN di Kemenak diharapkan menjadi sosok teladan spiritual dan etis di luar tugas teknis. Yang ketiga, sistem merit. Isu ASN yang religius dan bermoral sering mendapat beban sosial tambahan seperti jadi imam, penceramah, dan lain-lain. Untuk rekomendasi solusi kreatif dan strategis. Yang pertama, moral dati shift. Penjadwalan tanggung jawab sosial dan spiritual secara bergilir. Yang kedua, integrasi aplikasi SE Istiqomah untuk self assessment dan pembinaan etika ASN. Yang ketiga, pelatihan emosional, resilience, dan spiritual leadership. Yang keempat, skema reward non-formal untuk keteladanan ASN. Yang kelima, kampanye publik ASN juga manusia. Jadi untuk kesimpulan dari isu ini, yaitu isu jam kerja 24 jam ASN Kemenak adalah simbol dari ekspektasi tinggi terhadap moralitas dan pelayanan publik. Jika tidak disertai dengan dukungan sistem, pembinaan yang adil, serta manajemen SDM yang sehat, maka dapat menyebabkan kerusakan moral, kelelahan kerja, dan krisis kepercayaan publik. Upaya pencegahan harus melibatkan pembinaan spiritual yang realistis, manajemen kerja yang adil, serta pemahaman publik tentang peran ASN yang manusiawi. Baik, rekan-rekan, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Fahrul dari Kansar Aceh. Untuk sesi diskusi yang pertama ini, saya akhiri ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke sesi diskusi yang kedua mengenai Mungkin priority siap-siap masalah. izin Mas Agung. Siap izin. Mungkin bisa diskusi tentang poin-poinnya, mungkin pendapat masing-masing atau pendapat yang mau menambahkan pendapatnya biar lebih nonton. Siap izin. Eh, untuk poin-poin mengenai ini ya masalahnya ya. Kira-kira
Itu masuk di sesi 2 ya Bang. Video ya. Iya, ini diskusi Oke. yang kasus saja. Oke, saya tutup ya yang pertama ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.